Dan tolong dihargai. Iya. Kita juga bisa belajar dari kisahnya Firaun. Nah, Ketika dia pada masa mudanya, ketika dia menjadi raja, dia menganggap dia sebagai Tuhan. Head northwest. Mengaku Tuhan. In 200 meters, turn left. Dia mengaku Tuhan. Sampai-sampai ketika dia... Hah? Oh iya. Bapak depan kiri, Bapak. iya aku tahu. Kita ambil tinggi. Kita baca dari kisah Firaun. Ketika pada dia masa hidupnya, dia mengaku sebagai Tuhan. Dia musyrik. Dia menyekutukan Allah. Dan pada akhirnya ditunjukkan kebesaran dan keagungan dari Tuhan kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia ditenggelamkan oleh Laut Merah, baru dia mengaku, baru dia mau bersyahadat ketika sudah di ujung ajal. Dan pada saat itu sampai-sampai malaikat Jibril itu menyumpah mulutnya dengan tanah, karena saking takutnya Allah akan memberikan ampunan kepada dia. Karena malaikat Jibril tahu Allah itu maha pengampun dan maha pemberi taubat. Dan pada akhirnya waktu itu Firaun berkata, ya Allah, saya mengakui bahwa Allah Tuhan saya. Dan Allah menjawab, ketika kamu lagi kaya, kamu saya kasih semua, kamu menyekutukan saya. Dan ketika sekarang kamu sudah melihat betapa besar dan keagungan saya, kamu baru mengakui saya adalah Tuhanmu. Akhirnya terimalah tobat Firaun, dan akhirnya diawetkan jasadnya sampai saat ini untuk menjadi contoh. Menjadi contoh bahwa ada seseorang kaya yang menjadi raja, yang menguasai banyak wilayah, tapi tidak bersyukur dan menganggap diri sebagai Tuhan. Dan menjadi contoh bahwa kezaliman itu ada. Dan menjadi contoh juga untuk kita semua yang masih hidup sampai sekarang. Untuk ini loh, orang yang sudah dikasih semuanya tapi tidak mau, jangankan beribadah, mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan, saya tidak. Seperti itu. Ya, salam toleransi. Tapi itu benar, saya nggak bohong. Itu cerita saya nggak bohong. Iya, saya tahu. Itu beneran. Iya, benar. Saya nggak mungkin mengada-ngada kok. Iya dong, masa itu kisah ini dong. Ya, tapi nanti bilang ini nggak ngelawak, saya emang lagi cerita. Iya. Ya, buat kalian semua yang tidak tahu itu saya cerita kan. Itu edukasi. Gak mungkin sih ngelawak membawa-bawa Tuhan. Dari poin itu kita dapat kan amanah. Jadi banyak bersyukur. Ya. Kita juga bisa belajar dari kisah Korun. Seseorang yang miskin, ya hidupnya sangat susah sekali. Dan pada waktu itu ada Nabi Musa yang mendatangi rumahnya. Lalu dia berkata, wahai Nabi, tolong bantu doakan saya untuk setidaknya mesejahterakan hidup saya, diberikan kelimpahan dan keberkahan. Sebelumnya dia rajin sholat, dia tidak lupa dengan Allah. Sholat 5 waktu rajin, puasa rajin, sunnah pun dilakukan. Tapi ketika sudah dikasih semuanya oleh Allah, dia lupa. Bahkan pada waktu itu dia dikasih kelebihan oleh Allah. Pada waktu itu dia bisa membuat emas. Bahkan sekarang kita masih menggunakan alat. Pada waktu itu dia tidak. Dikasih ilmu, dikasih kelebihan untuk bisa membuat emas. Akhirnya dia jadi pengusaha emas, jadi kaya. Tapi apa dia menyekutukan Allah? Dia lupa siapa penciptanya. Dia lupa siapa yang memberikan keberkahan itu. Pada akhirnya diturunkanlah azab kepada dia. Ditenggelamkan dia bersama harta-harta sampai sekarang, bahkan sampai dicari sama seluruh orang di dunia di mana harta karun, karena saking banyaknya. Dan situlah tercipta jadi harta karun. Ya. Seperti itu. Lanjut.
bikin lu cerita apa ya? Saya mencari cerita yang soal bersyukur. Oh ya, waktu itu saya pernah mendengar satu kisah. Jadi ada seorang ulama, dia kalau makan itu, misalkan dia makan ikan, dia hanya memakan kepalanya saja. Menurut Bapak kenapa? Kenapa dia hanya makan kepalanya saja? Gimana coba menurut Bapak? Saya nanya pendapat Bapak, kenapa dia hanya makan kepalanya saja? Mungkin dagingnya untuk dibagikan atau gimana? Tidak. Saya tidak paham Pak, tolong dijelaskan. Karena itulah pentingnya rasa bersyukur. Dia merasa kepala ikan saya sudah enak, apalagi saya makan badan.